2024. Kalau Bapak salah pilih, begini nih. Disuruh ngurus hutan, malah menghabisi hutan. Disuruh ngurus laut, malah jadi bajak laut. Tapi kalau ceramah orang begini dibilang radikal. Amar ma'ruf nahi mungkar. Mana kalau Muhammad kita sogok perempuan, bilang yang lain. Dah setuju. Kenapa? Muhammad bukan pejabat Indonesia. Kasih perempuan hijau matanya. Kan begitu. Di mana itu Indonesia? Kita tahu di Indonesia. Kita tahu dah ada pejabat begitu. Ada. Kau salah. Kenapa kau pilih? Pilih sendiri kau pemimpinmu. Sekarang kau diberi kebebasan pilih pemimpinmu. Pilih kau bupatimu. Pilih wali kotamu. Pilih gubernurmu. Pilih wakilnya. Tapi karena kau disogok, mana orang jahat kau pilih juga. Jangan ketawa serius orang ini. Jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Jangan ada lagi polarisasi sosial. Demokrasi kita harus semakin dewasa. Konsolidasi nasional harus diperkuat. Yang nggak boleh adalah mempolitisasi politik identitas. Itu yang nggak boleh. Menganggap bahwa politik identitas itu adalah Muslim, itu kan bahaya. Lu fakta sosiologisnya bangsa ini adalah Islam. Orang Islam harus berpolitik supaya ruang-ruang politik ini tidak menjauh dari maqasidus syariah. Kita bermohon semoga rahmat Allah senantiasa dicurahkan dan melahirkan keberkahan-keberkahan terbaik yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Komen, like, and share. Like, subscribe, share, and comment. Kembali lagi ke paragraf di bagian editorial ini, ke putusan Jokowi untuk memasukkan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno ke kabinet. Saya masih ingat betul, Mbak Nunung, saya membaca di media sosial, itu banyak pendukung dari Prabowo ataupun Sandiaga Uno yang mengatakan ini adalah pengkhianatan katanya. Dan itu kalau saya melihat, wah ini berarti memang Indonesia masih harus banyak belajar soal pendewasaan di dalam berpolitik, di dalam kehidupan demokrasinya. Nah ini kan kita tidak lama lagi masuk ke 2024. Sekian pemilu kita sudah alami, sekian peristiwa yang menguji kita sudah kita alami. Apakah kita bisa dalam tanda petik lulus ujian untuk tidak saling membenci, untuk perbedaan-perbedaan pilihan, atau kita masih akan mengulanginya, Mbak Nunung? Dari sisi orang yang optimis, kita mesti bilang kita harus bisa. Harus bisa. Kan? Karena kalau kita tidak bisa mengatasi itu, yang cilaka kita juga. Gitu. Karena itu akan berpengaruh pada stabilitas kita, berpengaruh pada kemajuan Indonesia secara umum. Yeah. Tidak cuma soal politik, berdampak gitu. Yang dampaknya tidak cuma soal politik, tapi juga soal ekonomi. Kalau sesama tetangga, sesama teman, tidak lagi berhubungan. Saya tidak mau berdagang dengan Leo karena kita berbeda pendapat. Saya tidak mau berdagang dengan si A, tidak mau berdagang. Saya akan menutup semua kesempatan Leo. Apa jadinya? Sama-sama hancur. Sama-sama hancur. Okay. Jadi percuma kita bertempur, berdebat untuk soal-soal yang seperti itu. Baik. Jangan memperuncing soal-soal etnis. Oke. Pesan ini kan penting sekali ya untuk kita semua. Tingkat partisipasi rakyat Indonesia di dalam sekian pemilu itu memang tinggi. Dan itu semangat yang luar biasa. Tetapi sayangnya pada beberapa pemilu terakhir kita melihat kedewasaan itu masih belum cukup. Ketika pemilu sudah usai lama sekian tahun, itu permusuhan itu masih tetap terjadi, Mbak Nunung. Ada ungkapan-ungkapan, saya tidak mau lagi sebut nama istilah-istilah kelompok-kelompok itu ya. Tapi kalau belajar dari Malaysia, apa resepnya supaya kita benar-benar bisa meninggalkan itu? Apakah kalau saya berpikir, dari awal kita sudah minta semua kandidat untuk tidak lagi pakai politik identitas. Benar-benar jual gagasan, bukan lagi kalau di Malaysia membeda-bedakan puak-puak begitu, supaya kita bisa aman. Bagaimana, Mbak? Kita bicara kita saja ya, mungkin akan lebih baik kalau kita berharap yang terbaik untuk diri kita sendiri gitu. Caranya adalah mari kita melihat sama-sama menyadari bahwa politik identitas itu kalau berlebihan tidak baik buat kita. Jangan diambil ke hati. Gitu kan. Kalau saya bilang ke tetangga-tetangga atau teman-teman ya jangan diambil ke hati gitu. Sesudah itu ini soal bagaimana kita memilih pemimpin. Kalau mereka sudah jadi pemimpin, secara praktis mereka orang yang memimpin atau kita sebutlah presiden kita butuh dukungan parlemen, dia butuh juga praktis kan begitu kan, semua kebijakannya harus bisa lancar, tidak ada masalah, tidak ada tantangan luar biasa dari parlemen. Bayangkan kalau presiden dari minoritas partai di parlemen, itu kan masalah begitu kan. Nah itu yang terjadi gitu kan. Nah yang seperti itu harus juga disadari oleh kita semua gitu kan. Jadi akan ada secara praktis itu akan pasti dirangkul. Kenapa? Karena ujungnya adalah stabilitas. Kalau pemerintahan tidak bisa menjalankan pekerjaannya karena ditentang oleh parlemen, ya masalah di kita gitu kan. Nah, jadi harus ada stabilitas supaya
itu harus jalan dan semua orang harus juga tahu gitu. Masyarakat mestinya mulai memahami. Jadi mari kita belajar untuk tidak membawanya terlalu ke hati. Kalau pesan untuk elit politik, Mbak Nunung, karena itu kan dari sisi masyarakat ya, dari kita yang akan ikut pemilu, yang akan mendukung calon kepala daerah, calon anggota legislatif, calon presiden. Tapi kalau untuk elitnya sendiri, apa yang kita bisa mintakan dari sekarang supaya kemudian memperbaiki kerusakan itu kan lebih susah daripada mencegahnya dari awal supaya tidak ada kerusakan atau tidak ada perpecahan sama sekali. Toh kerusakannya sudah terjadi ya. Iya. Nah, ya kita perbaiki dengan cara ya sudah. Jangan mulai lagi dengan yang seperti itu. Itu kan udah pasti kan. Nah, tunjukkan bahwa ya kita memang bersaing, tapi bukan berarti kita mendendam dan kemudian kita akan saling membunuh satu sama lain, gitu kan? Itu satu hal. Ya, dan kembali ke Malaysia, kita mesti kasih selamat kepada Pak Anwar Ibrahim, begitu kan? Akhirnya kebuntuan terurai, begitu ya? Ketika ini cilaka betul ketika tidak ada majority di parlemen, begitu kan? Dan tidak ada mayoritas di parlemen dan kemudian sudah diberikan kesempatan tidak ada yang mau saling mendukung, itu bahaya, begitu kan? Ketika satu tidak mau mendukung yang lain dan kemudian semuanya digantung dalam posisi tidak bisa menentukan mayoritas, kita berharap kita tidak akan begitu ya. Nanti kalau misalnya tidak ada mayoritas di parlemen, terus kemudian siapa yang membantu? Di Malaysia punya raja, di sini kalau tidak ada mayoritas di parlemen kita masalah. Gitu, ya. Semangat untuk tetap bersama menjadi satu bangsa yang tidak terbelah karena pertarungan politik itu harus kita pegang, kita pelihara dan kita mintakan ya kepada elit politik siapapun dia untuk tidak menunjukkan secara gamblang bahwa kompetisi ini adalah permusuhan, adalah perseteruan yang kemudian saling menghancurkan. Kita harapkan itu tidak terjadi di Indonesia. Yang manis namanya Mas Anies, yang tegar namanya Mas Ganjar, legowo pasti Pak Prabowo. Jangan lupa bangga sama Erlangga. Itulah kandidat capres kita, hasil survei A, B, C, D, E, F, G. Semua belum tentu bisa berlaga. Kita tunggu Jokowi dukung siapa? Ayo semuanya. Yang manis namanya Mas Anies, yang tegar namanya Mas Ganjar, legowo pasti Pak Prabowo. Jangan lupa bangga sama Erlangga. Saya Karen mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.